Sekarang kita akan belajar muatan pelajaran mulok tentang potensi kelautan. Adapun materi esensialnya yaitu mengelompokkan jenis-jenis ikan air tawar. Nah, pertama kita akan cari tahu dulu arti dari potensi kelautan, yaitu sesuatu yang bisa didapat dari laut. Ada banyak potensi yang bisa kita temui di laut, seperti ikan, terumbu karang, rumput laut, air laut, dan lain-lain. Nah, air laut kita bisa buat menjadi garam, kemudian rumput laut bisa dibuat menjadi agar-agar, kemudian ikan kita bisa konsumsi menjadi lauk kita, kemudian lagi terumbu karang bisa menjadi objek wisata. Namun yang akan kita pelajari dalam potensi kelautan yaitu sumber daya alam hewan, yaitu ikan. Selanjutnya, mengelompokkan jenis-jenis ikan. Kita mengenal beragam macam ikan yang dijual di pasar. Tapi, dari mana sajakah ikan-ikan itu berasal? Nah, mereka dapat kita temui di laut, sungai, waduk, danau, rawa, dan lain-lain. Tapi secara umum, ikan-ikan dikategorikan sebagai ikan air tawar, ikan air laut, ikan air payau. Jadi secara umum ikan-ikan dikategorikan sebagai ikan air tawar, ikan air laut, dan ikan air payau. Sekarang ini yang kita akan pelajari yaitu ikan air tawar. Ikan air tawar adalah ikan yang hidup di air tawar. Ikan air tawar banyak ditemukan di sungai, danau, rawa, waduk, atau kolam. Jenis ikan yang dapat hidup di air tawar juga bermacam-macam. Di sini, Ibu akan hanya mengambil yaitu 4 ikan, misalnya ikan gabus, ikan gurami, ikan mas, ikan mujair, dan lainnya. Ikan air tawar juga mengandung protein yang sangat tinggi, sehingga sangat baik bagi perkembangan tubuh manusia apabila ikan itu kita konsumsi atau kita makan. Nah, berikut adalah ikan-ikan air tawar beserta tempat tinggal dan ciri-cirinya. Yang pertama, Ibu ambil yaitu ikan gabus. Ini gambar dari ikan gabus. Ikan gabus hidup di sungai, danau, dan di rawa-rawa. Ciri khas ikan ini adalah berbadan besar, panjangnya kurang dari 1 meter. Atau panjangnya kurang lebih 1 meter ya,
panjangnya. Memiliki kepala gepeng atau tipis, kepalanya sedikit tipis, mirip kepala ular dengan sisik-sisik besar di atas kepala. Jadi ada sisik-sisik besar ini di atas kepala. Tubuhnya bulat memanjang. Mulut besar dengan gigi-gigi besar dan tajam. Sirip punggungnya memanjang, kemudian sirip ekor membulat pada ujungnya. Nah ini ikan gabus dan ciri-cirinya. Ikan selanjutnya yaitu ikan gurami. Ikan ini dapat ditemukan di sungai. Kita dapat temui di sungai ikan gurami. Mari kita lihat ciri-ciri dari ikan gurami. Bentuk ikan ini lebar dan pipi. Lebar, kemudian dia tipis atau pipi. Panjang tubuh dia ini ikan gurami bisa mencapai 1 meter. Kita bisa lihat ini ada ikan gurami yang ditangkap oleh 2 orang nelayan. Ikan gurami muda memiliki moncong yang meruncing. Maksudnya moncong mulutnya meruncing ini. Dengan 8 sampai 10 pita melintang atau memiliki belang-belang di tubuhnya. Ada garis-garis melintang pada tubuh ikan gurami muda. Sedangkan jika dia beranjak dewasa, warna-warni ini akan memudar, hilang garis-garisnya. Kemudian kepalanya akan sedikit membengkak. Lama-kelamaan kepalanya akan membengkak secara teratur. Jadi ikan gurami dewasa ini ikan gurami muda. Nah, ikan selanjutnya yaitu ikan mas. Ikan mas merupakan ikan air tawar yang bernilai ekonomis penting dan sudah tersebar luas di Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia banyak yang mengkonsumsi ikan mas. Ciri-ciri ikan mas yaitu ikan ini memiliki umumnya perut buncit, jadi perutnya sedikit besar. Potongan badan pendek, kemudian warnanya secara umum berwarna emas atau berwarna hitam. Namun ada juga kita temui ada ikan mas yang berwarna putih atau campuran antara warna emas dan warna putih. Tapi pada umumnya ikan mas berwarna emas dan berwarna hitam. Dan contoh ikan yang terakhir yaitu ikan mujair. Ikan ini memiliki toleransi terhadap kadar garam sehingga bisa juga hidup di air payau. Jadi ikan ini bisa hidup di air tawar, bisa juga dia hidup di air payau. Tetapi pada umumnya ikan mujair ini hidup di air tawar. Tapi tidak dia kita akan temui juga di air payau. Jadi dia bisa hidup juga di air payau. Ikan-ikan yang hidup di air payau atau tentang air payau nanti Ibu akan jelaskan pada materi selanjutnya. Mari kita lihat ciri-ciri ikan mujair.
berukuran sedang. Panjang total maksimum yang dapat dicapai ikan mujair yaitu hanya sampai 40 cm. Bentuk badannya pipih, warnanya hitam, keabu-abuan, ada biasa kecoklatan atau kuning. Sirip punggungnya memiliki 15 sampai 17 duri yang sangat tajam. Jadi apabila kita mengkonsumsi ikan mujair atau makan ikan mujair harus hati-hati karena siripnya ini sangat tajam. Nah, demikian dulu contoh-contoh ikan yang hidup di air tawar beserta ciri-cirinya. Saat ini Ibu hanya ambil 4 contoh ikan yang hidup di air tawar, yaitu ikan gabus, ikan gurami, ikan mas, dan juga ikan mujair. Demikian dulu materi mulog tentang potensi kelautan saat ini, dan akhir dari materi anak-anak bisa mengerjakan tugas dengan menjawab pertanyaan yang ada ini. Kemudian pada KD 31 anak-anak menjawab pertanyaan. Kemudian pada KD 41 anak-anak menggambar salah satu ikan air tawar seperti yang Ibu sudah berikan contoh tadi dan beri warna agar menarik. Nah, digambar pada kertas atau buku gambar. Jangan digambar pada buku catatan, tapi digambar pada kertas atau buku gambar, kemudian diwarnai agar supaya kelihatan menarik. Jadi pilih saja ikan mana yang akan digambar. Jangan gambar semua. Pilih saja antara ikan gabus, ikan gurami, ikan mas, atau ikan mujair. Demikian dulu materi hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih.